Amerika Utara merupakan benua terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah sekitar 24,7 juta kilometer persegi. Wilayah ini mencakup negara-negara utama seperti Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko, serta Greenland dan beberapa negara Karibia serta di Amerika Tengah. Wilayah tersebut mewakili sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Untuk batas wilayahnya, benua ini berbatasan langsung dengan Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di timur, Laut Karibia di selatan, dan Samudra Pasifik di barat. Pembagian geografis ini sering memisahkan Amerika Utara dan Amerika Tengah melalui pegunungan dan isthmus seperti di Panama. Amerika Utara sendiri memiliki beberapa negara utama dan bisa dibilang negaranya cukup besar, yakni ada Kanada dengan luas 9,98 juta kilometer, negara terluas di benua ini. Lalu diikuti dengan Amerika Serikat dengan luas 9,96 juta kilometer. Selanjutnya yaitu tentang populasi Amerika Utara. Perlu kita ketahui, Amerika Utara mencakup Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jumlah dan persebaran penduduk. Secara umum, total populasi Amerika Utara diperkirakan lebih dari 600 juta jiwa. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di dunia, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Konsentrasi penduduk terbesar berada di pertama, Amerika Serikat dengan jumlah 330 juta jiwa, terutama di wilayah pesisir timur, Boswest, pesisir barat, California, dan kawasan Green Lakes. Yang kedua itu Meksiko. Meksiko dengan jumlah kepadatan penduduk yaitu sekitaran 130 juta jiwa. Dengan kepadatan tinggi di daerah dataran tinggi tengah, termasuk Mexico City dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu Kanada. Kanada yaitu berjumlah dengan kurang lebih 40 juta jiwa dengan penduduk terkonsentrasi di bagian selatan dekat perbatasan Amerika Serikat seperti Ontario, Quebec, dan British Columbia. Selanjutnya itu karakteristik demografi. Populasi Amerika Utara sangat beragam secara etnis, ras, dan budaya. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang migrasi internasional, kolonialisme, dan globalisasi. Karakteristik utama meliputi pertumbuhan penduduk relatif moderat hingga rendah di Kanada dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh angka kelahiran yang menurun dan penuaan penduduk. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk lebih tinggi di Meksiko dan Amerika Tengah, didorong oleh struktur usia muda dan tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tingkat urbanisasi tinggi, dengan mayoritas penduduk tinggal di kota-kota besar dan metropolitan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi populasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika populasi Amerika Utara, antara lain yaitu pertama, migrasi internasional, terutama ke Amerika Serikat dan Kanada sebagai negara tujuan utama imigran. Yang kedua, kondisi fisik wilayah, seperti iklim sudah yang mendukung permukiman padat di lintang menengah. Yang ketiga itu pembangunan ekonomi dan industrialisasi, yang mendorong pertumbuhan kota dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu kebijakan kependudukan dan imigrasi yang sangat berpengaruh terhadap struktur dan jumlah kependudukan. Amerika Utara merupakan salah satu dari 7 benua yang ada di dunia. Benua ini terletak di belahan bumi utara yang membentang dari kutub utara hampir ke garis khatulistiwa dan sangat luas hingga mencakup dari 1/3 bumi. Amerika Utara merupakan benua terluas ketiga berdasarkan luas daratan dan memiliki populasi terbesar keempat. Sebagai perbandingan, Australia merupakan benua terkecil berdasarkan luas daerah dan memiliki populasi terkecil kedua di dunia. Terdapat 23 negara di Amerika Utara. 3 negara terbesar nih berdasarkan luas daratan yaitu yang pertama Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang pertama itu Kanada. Kanada mencakup luas wilayah hampir 4 juta mil persegi, menjadikannya negara terbesar kedua di dunia berdasarkan luas wilayah. Kota ini memiliki populasi lebih dari 38 juta jiwa. Kanada memiliki 2 bahasa resmi yaitu Inggris dan bahasa Prancis.
Ibu kota dari Kanada ini adalah Ottawa. Gunung tertinggi di Kanada adalah Gunung Logan yang tingginya mencapai 19.551 kaki. Sistem sungai terpanjangnya adalah Sungai Mackenzie yang panjangnya lebih dari 2.600 mil. Kanada memiliki banyak fitur buatan manusia yang menarik yang dibuat oleh masyarakat adat dan pemukim Eropa. Salah satunya adalah tiang totem di wilayah Pasifik Barat Laut dan Chateau-Frontenac. Kanada juga memiliki fitur alam yang menakjubkan, salah satunya yaitu air terjun Niagara yang terkenal di dunia dan pegunungan Rocky. Untuk negara selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki populasi yang jauh lebih besar dari Kanada yaitu sekitar 332 juta orang. Amerika Serikat meliputi area sekitar 3,8 juta mil persegi dan ibu kotanya adalah Washington DC. Bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat adalah bahasa Inggris. Gunung tertinggi di Amerika Serikat dan Amerika Utara adalah Denali yang tingginya mencapai 20.310 kaki. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Missouri yang panjangnya lebih dari 2.300 mil. Amerika Serikat memiliki jumlah tornado tertinggi per tahun di dunia dan sebagian besar terjadi di daerah yang disebut Tornado Valley. Amerika Serikat memiliki banyak fitur buatan manusia termasuk patung Liberty yang ikonik dan jembatan Brooklyn. Karakteristik lingkungannya meliputi Grand Canyon dan Monument Valley. Untuk selanjutnya itu Meksiko. Meksiko memiliki area seluas sekitar 760.000 mil persegi. Negara ini mempunyai penduduk lebih dari 130 juta jiwa. Negara ini merupakan negara terbesar kedua di Amerika berdasarkan jumlah penduduk. Bahasa resminya adalah bahasa Spanyol dan ibu kotanya adalah kota Meksiko. Gunung tertinggi di Meksiko adalah Pica de Orizaba yang tingginya sekitar 18.491 kaki. Sungainya yaitu Rio Grande atau Rio Bravo yang merupakan bagian dari perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat dan panjangnya sekitar 1.900 mil. Salah satu yang menarik di Meksiko yaitu Chichén Itzá yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Dan Piramida Agung Cholula yang merupakan piramida terbesar di dunia. Karakteristik lingkungannya meliputi Gurun Chihuahuan, yaitu gurun terbesar di Amerika Utara, dan gunung berapi kembar Popocatépetl dan Iztaccíhuatl. Sejarah budaya Amerika Utara. Sejarah budaya Amerika Utara dimulai jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Penduduk asli yang dikenal sebagai Native Americans di Amerika Serikat dan First Nations di Kanada sudah menghuni wilayah ini selama ribuan tahun. Mereka berasal dari migrasi manusia awal yang datang melalui Beringia, yaitu jembatan darat yang menghubungkan Siberia dan Alaska sekitar 25.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke seluruh benua dan membentuk berbagai kelompok budaya dengan cara hidup yang sangat beragam. Kelompok seperti Inuit dan Aleut datang lebih belakangan dan tinggal di wilayah utara Alaska dan Kanada, sehingga budaya mereka berbeda dari kelompok Native American lainnya. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, manusia sudah menyebar sampai ke ujung Amerika Selatan. Ketika suhu bumi mulai naik sekitar 10.000 tahun lalu, es mencair dan jembatan darat Beringia yang dulu menghubungkan Asia dan Amerika akhirnya tenggelam. Setelah itu, orang-orang yang tinggal di Amerika perlahan mulai mengolah tanaman, membuat jalan, membuka hutan, serta membangun tempat tinggal yang permanen. Mereka juga mulai mengembangkan cara hidup yang lebih teratur, bahkan membentuk komunitas yang punya aturan sosial sendiri. Penduduk asli Amerika Utara terdiri dari banyak suku dengan cara hidup dan wilayah yang berbeda-beda tergantung kondisi iklim dan wilayah yang ditempati. Beberapa suku yang paling terkenal yaitu adalah Sioux yang hidup sebagai pemburu bison di padang rumput yang luas. Kemudian ada Iroquois yang membentuk konfederasi 6 suku yang disebut dengan Haudenosaunee di wilayah timur laut dengan sistem pemerintahan maju berbasis konsensus dan bikameral yang memengaruhi prinsip demokrasi. Kemudian ada Navajo, suku besar di daerah Arizona dan New Mexico yang dikenal dengan tenunan dan tradisinya.
Nah, sekitar 3.000 tahun yang lalu, tanaman penting seperti jagung, labu, dan kacang-kacangan telah menyebar dari Meksiko ke wilayah barat daya Amerika Serikat. Tanaman ini sangat membantu masyarakat untuk hidup lebih menetap karena hasilnya bisa disimpan dan menjadi makanan cadangan. Dengan adanya makanan lebih banyak, tidak semua orang perlu bertani atau berburu. Sebagiannya bisa fokus pada kerajinan, berdagang, atau pekerjaan khusus lainnya, sehingga masyarakat tumbuh lebih besar dan lebih maju. Salah satu contoh permukiman yang besar yaitu adalah Cahokia, yang berkembang sekitar 1000 tahun yang lalu di wilayah Illinois sekarang. Kota ini luasnya sekitar 5 mil persegi dan dihuni sekira-kira 20.000 orang. Di sini masyarakatnya itu hidup dalam kelompok yang besar dan memiliki banyak kegiatan mulai dari produksi makanan hingga perdagangan dan pembuatan barang-barang kerajinan. Kolonisasi bangsa Eropa. Kolonisasi bangsa Eropa dimulai pada akhir abad ke-15 dan membawa perubahan besar bagi budaya dan sejarah Amerika Utara. Kolonisasi oleh Inggris, Prancis, dan juga Spanyol telah membawa sistem pemerintahan, bahasa, agama, dan juga pola hidup baru. Namun, kedatangan mereka juga membawa dampak buruk bagi suku pribumi. Bangsa Eropa telah melakukan pembantaian terhadap suku-suku pribumi hanya untuk perebutan wilayah. Dan parahnya lagi, mereka, yaitu bangsa Eropa, telah membawa segala jenis penyakit. Banyak dari suku pribumi terkena wabah penyakit, yaitu variola, dan berakhir tewas. Selain itu, mereka juga membawa ratusan orang Afrika yang mereka ambil secara paksa untuk dijadikan budak dan bekerja di perkebunan serta pertanian. Semua proses ini akhirnya membentuk dasar awal masyarakat Amerika Utara. Dari kolonisasi inilah muncul dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, yang awalnya sangat dipengaruhi budaya dan sistem pemerintahan Inggris, tapi sekarang berkembang menjadi masyarakat dengan banyak campuran budaya dari seluruh dunia. Bahasa utama yang digunakan di Amerika Utara yaitu adalah bahasa Inggris, terutama di Amerika Serikat dan sebagian besar di wilayah Kanada. Hal ini merupakan hasil dari kolonisasi Inggris. Di Kanada, bahasa Prancis masih sangat kuat, terutama di provinsi Quebec, karena wilayah tersebut dulunya merupakan koloni Prancis. Bahasa Prancis juga digunakan dalam pemerintahan federal Kanada sebagai bahasa resmi kedua. Selain kedua bahasa tersebut, Amerika Utara juga memiliki keragaman bahasa lain, termasuk bahasa Spanyol yang banyak digunakan di Amerika Serikat oleh komunitas Hispanik, serta ratusan bahasa pribumi dari suku-suku Native American dan First Nations. Meskipun banyak diantaranya mereka terancam punah, imigrasi dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga memperkaya keberagaman bahasa di wilayah ini. Karena banyak pendatang awal di Amerika Utara sudah beragama Kristen sebelum mereka menetap di sana. Agama Kristen akhirnya menjadi agama yang paling banyak dianut di wilayah ini. Berdasarkan survei tahun 2014, sekitar 70% penduduk Amerika Serikat dan 67% penduduk Kanada telah menyatakan diri sebagai penganut Kristen. Di Amerika Serikat, sebagian besar umat Kristen adalah Protestan, sedangkan di Kanada lebih banyak beragama Katolik. Walaupun Kristen masih menjadi agama terbesar, jumlah penganutnya terus berkurang setiap tahun. Sekitar 23% penduduk di kedua negara ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki agama apapun. Nah, di sisi lain, jumlah orang yang memeluk agama Islam, Hindu, dan Yahudi semakin meningkat, seiring bertambahnya keberagaman masyarakat di Amerika Utara. Di era modern, Amerika Utara menjadi wilayah yang sangat beragam budayanya. Banyak imigran dari Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin datang dan membawa bahasa, tradisi, serta kebiasaan mereka. Sehingga budaya di Amerika Utara ini terus berubah dan semakin dinamis. Negara ini sudah berkembang menjadi masyarakat multikultural dengan campuran banyak budaya dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia. Selain itu, kemajuan teknologi dan pertumbuhan kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan Los Angeles menjadikan wilayah ini sebagai pusat budaya, ekonomi, serta hiburan yang berpengaruh di dunia. Sumber daya alam dan kondisi fisik Amerika Utara. Amerika Utara memiliki kondisi fisik yang sangat beragam, mulai dari wilayah kutub di Greenland dan Kanada bagian utara, pegunungan tinggi seperti Rocky Mountains, hingga dataran subur Great Plains di Amerika Serikat. Keberagaman bentang alam ini membuat benua ini kaya akan sumber daya alam. Kanada dan Amerika Serikat memiliki cadangan minyak dan gas besar, terutama di Alberta, Texas, dan Alaska. Pegunungan Amerika Utara juga menyimpan berbagai mineral seperti emas, perak, tembaga, dan uranium. Di bagian tengah, Great Plains menjadi pusat pertanian utama dunia karena tanahnya yang sangat subur, menghasilkan jagung, gandum,
dan kedelai dalam jumlah besar. Sementara itu, hutan boreal Kattada menyediakan kayu dan pulp dalam skala besar. Dan wilayah pesisir Atlantik serta Pasifik menjadi daerah perikanan penting. Perbedaan kondisi fisik ini membentuk aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, energi, hingga pertambangan yang menjadikan Amerika Utara sebagai salah satu kawasan dengan potensi sumber daya alam terbesar di dunia. Lalu, ada pertanian modern dan produksi pangan. Pertanian di Amerika Utara dicirikan oleh penggunaan teknologi tinggi dan sistem pertanian dalam skala besar. Wilayah Corn Belt dan Wheat Belt di Amerika Serikat menjadi pusat produksi jagung dan gandum yang memasuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Kanada unggul dalam produksi gandum dan peternakan, sedangkan Meksiko lebih menonjol dalam pertanian komersial seperti buah-buahan dan sayuran. Kondisi ini menunjukkan hubungan erat antara iklim, tanah, dan spesialis wilayah dalam kegiatan ekonomi. Lalu, ada perdagangan dan jaringan transportasi. Perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi Amerika Serikat. Keberadaan jaringan transportasi modern berupa jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara internasional memudahkan distribusi barang dan jasa. Perjanjian perdagangan regional seperti USMCA, pengganti NAFTA, memperkuat integrasi ekonomi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melalui kerjasama ini, arus barang, modal, dan tenaga kerja menjadi lebih lancar, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Lalu, peran penduduk dan urbanisasi. Penduduk Amerika Utara umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Toronto, dan Mexico City berkembang sebagai pusat keuangan, industri, perdagangan, dan juga jasa. Tingginya urbanisasi mendorong berkembangnya sektor tersier dan kuarterner, seperti teknologi informasi, riset, pendidikan, dan layanan profesional. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi menjadi faktor penting dalam daya saing ekonomi kawasan ini. Dan yang terakhir, ada tantangan dalam geografi ekonomi. Meskipun maju, geografi ekonomi Amerika Utara menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan wilayah, penurunan industri tradisional, serta masalah lingkungan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Beberapa wilayah industri lama mengalami penurunan ekonomi, sementara kawasan baru berkembang dengan pesat. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menimbulkan tantangan keberlanjutan sehingga mendorong pergeseran menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Geopolitikal isu di kawasan Amerika Utara. Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko merupakan kawasan strategis yang memegang peran penting dalam perubahan ekonomi global, keamanan internasional, dan dinamika politik modern. Struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara Amerika Serikat dengan dua negara tetangganya menciptakan hubungan geopolitik yang kompleks, seringkali berlapis antara cooperation dan competition. Keamanan perbatasan dan migrasi Amerika Serikat-Meksiko. Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sepanjang kurang lebih 3.145 km adalah salah satu wilayah paling sensitif secara geopolitik. Perpindahan penduduk dari Meksiko serta negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, El Salvador meningkat sejak 2014 akibat kekerasan geng, instabilitas politik, hingga dampak ekonomi pasca pandemi. Amerika Serikat menerapkan kebijakan keamanan yang ketat seperti pembangunan tembok pembatas dan kebijakan zero tolerance. Langkah ini menuai kritik internasional terkait penanganan pengungsi dan pendatang tanpa dokumen. Meksiko ikut terdampak karena harus menahan arus migran di wilayahnya, menjadi buffer state bagi Amerika Serikat. Isu migrasi tetap menjadi sumber ketegangan diplomatik dan perdebatan dalam kebijakan domestik Amerika Serikat. Memasuki penghujung tahun 2025, peta kekuatan di Amerika Utara mengalami guncangan hebat.
Kebijakan Amerika First kembali mendominasi, memaksa Kanada dan Meksiko berhadapan dengan realita baru yang penuh tekanan. Isu geopolitik di Amerika Utara pada tahun 2025 didominasi oleh perubahan kebijakan drastis di bawah pemerintahan Donald Trump, yang mempengaruhi hubungan trial antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Isu utama tahun ini adalah ancaman tarif perdagangan. Presiden Donald Trump memberikan tekanan lewat tarif 25% untuk industri otomotif Meksiko dan Kanada, meski perjanjian USMCA masih berdiri. Ketidakpastian ekonomi menghantui pasar regional. Kanada bahkan mulai mengambil langkah drastis dengan menghapus beberapa tarif balasan demi merendahkan ketegangan dagang dengan Washington. Di perbatasan selatan, situasinya semakin memanas. Sejak awal 2025, Amerika menetapkan status darurat nasional. Langkah deportasi massal dan pengerahan militer di perbatasan menjadi sorotan dunia. Meksiko kini berada dalam posisi sulit, ditekan untuk menjadi benteng utama penahan arus migran yang menuju utara. Namun, geopolitik bukan hanya soal perbatasan. Amerika Serikat kini melirik ke utara, tepatnya ke Greenland. Isu akuisisi wilayah ini kembali mencuat demi mengamankan cadangan mineral krisis dan posisi strategis di Arktik. Ini adalah upaya nyata Amerika Utara untuk memutus rantai pasokan dari Cina dan mendominasi kemandirian energi global. Amerika Utara merupakan kawasan yang maju secara ekonomi dan teknologi, namun masih menghadapi berbagai isu regional. Salah satu isu utama adalah ketimpangan ekonomi dan sosial antara negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada dengan Meksiko, yang masih menghadapi kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja. Kondisi ini mendorong terjadinya migrasi antar wilayah. Selain itu, isu lingkungan menjadi tantangan serius akibat aktivitas industri dan urbanisasi. Dampaknya terlihat dari kebakaran hutan di Kanada dan Amerika Serikat, meningkatnya badai di wilayah pesisir, serta mencairnya es di kawasan Arktik akibat perubahan iklim. Amerika Utara juga menghadapi isu keamanan dan kerjasama regional, seperti pengelolaan perbatasan, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas negara. Diperlukan kerja sama antar negara agar pembangunan di Amerika Utara dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata. Amerika Utara memiliki landscape yang sangat beragam, terbentuk dari perbedaan iklim, bentuk muka bumi, serta sejarah perkembangan manusia. Pada wilayah timur Amerika Utara didominasi oleh hutan gugur, sungai-sungai besar, dan garis pantai yang panjang. Kawasan ini merupakan pusat pemukiman awal bangsa Eropa, sehingga banyak kota tua yang berkembang dengan arsitektur klasik bergaya Eropa. Selanjutnya adalah Great Plains atau dataran besar, dikenal sebagai lumbung pangan Amerika Utara. Landscape-nya berupa dataran luas dan terbuka yang dipenuhi ladang gandum, jagung, serta peternakan sapi. Wilayah ini sangat bergantung pada peternakan modern dan irigasi, namun juga rentan terhadap erosi tanah dan kekeringan. Di bagian pegunungan barat dan interior, landscape-nya terlihat dramatis dengan pegunungan Rocky yang tinggi, ngarai luas, serta wilayah kering dan padang pasir. Kepadatan penduduk di kawasan ini relatif rendah. Kegiatan ekonomi utama meliputi pertambangan, energi, dan pariwisata alam. Selanjutnya, wilayah pesisir Pasifik menampilkan perpaduan antara pegunungan, hutan konifer, lembah subur, dan garis pantai yang indah. Di kawasan barat daya dan gurun, bentang alamnya didominasi oleh gurun, Mojave, dan Sonoran dengan iklim panas dan kering. Wilayah utara dan Arktik mencakup Alaska dan Kanada bagian utara. Landscape-nya terdiri dari tundra, permafrost, dan es abadi. Permukiman sangat jarang dan sebagian besar dihuni oleh masyarakat adat. Dan yang terakhir, pesisir selatan dan delta sungai seperti Gulf Coast memiliki lanskap rawa, delta, dan pesisir yang lembab. Wilayah ini kaya akan budaya dan aktivitas ekonomi, namun sangat rentan terhadap badai, banjir, serta kenaikan permukaan laut.